Tuhan, berikan kami hati untuk lebih pekat terhadap orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berikan kami hati untuk bisa lebih boleh mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan, berikan kami hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Kami mengucap syukur Tuhan ketika malam hari ini Engkau kumpulkan kami saat kami memiliki hati, kami memiliki kerinduan untuk kami bersekutu. Saat ini Tuhan, di gerejamu, jemaatmu, meskipun kami berbeda rumah kami, meskipun kami saling berjauhan, biarlah kami memiliki hati yang dekat, hati yang ingin dekat dengan Engkau, hati yang ingin selalu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, melalui persekutuan ini, biarlah kami boleh diingatkan kami akan kasih-Mu setiap harinya yang Engkau berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan persekutuan malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali lagi untuk berkumpul, kita kembali lagi untuk bertemu saat kita mau baca tentang firman Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan dari Pak Dani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Wapu, Mas Edo yang bersama-sama pada malam hari ini menemani Bapak Ibu di rumah masing-masing di dalam persekutuan atau di dalam pemahaman Alkitab bersama secara online. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini diambilkan dari kitab Injil Lukas ya. Kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Mari dibuka bersama di dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya,
jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suasana hati kita seringkali sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya, kalau ada teman kita yang ulang tahun, tentu kita juga turut senang, ya. Jika ada saudara kita yang menikah, kita pun juga turut senang. Dan banyak perasaan senang yang lain di mana kita turut merasakan senang bila mana ada saudara, sahabat kita yang sedang bersuka cita. Tetapi sebaliknya, jika ada saudara kita yang sakit, tentu kita pun turut merasa bersedih, ya. Atau jika ada teman kita yang sedang mengalami kecelakaan, kita pun juga turut merasakan sedih. Dan masih banyak lagi perasaan sedih yang bisa kita rasakan tatkala kita melihat saudara atau teman yang sedang mengalami kesedihan atau duka cita. Tetapi ada juga kondisi yang tidak umum terjadi Bapak Ibu di lingkungan kita. Misalnya ada seorang yang sedang bersedih, tapi di sisi lain malah ada orang yang justru senang melihat temannya lagi bersedih. Sebaliknya, ada orang yang saudaranya senang, justru kita malah tidak suka, ya. Kita malah susah, ya, melihat orang lain sedang bersuka cita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, oleh karena itu mari pada malam hari ini kita bersama belajar kepada firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 tadi. Di sana diceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang perwira di kota Kapernaum, dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira yang sedang sakit. Selanjutnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke kota Nain. Dari ke kota Kapernaum di sebelah utara ke kota Nain di sebelah selatan itu cukup jauh Bapak Ibu dan Saudara. Ya kurang lebih 40 sampai 50 kilometer. Dan itu ditempuh dengan berjalan kaki. Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid dan diikuti dengan rombongan orang banyak menuju ke kota Nain. Nah, kisah ini rupanya hanya ditulis oleh penulis Injil Lukas dan tidak ditulis pada Injil sinoptik yang lain, ya. Mungkin memang Tuhan Allah memberikan kasih karunia kepada penulis Injil Lukas untuk menuliskan bagian dari kisah hidup dan karya Tuhan Yesus Kristus secara khusus tentang bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda di kota Nain, supaya kita para pembaca bisa belajar akan firman Tuhan ini. Nah, selain memang karena Lukas sendiri adalah seorang tabib yang kemungkinan besar memberikan perhatian yang khusus tentang masalah sakit penyakit. Nah,
Apalagi ini masalah yang istimewa Bapak Ibu dan merasa aneh, sangat mengejutkan. Sebab secara ilmu tabib tidak mungkin orang yang telah mati ini bisa hidup, bisa bangkit kembali. Sehingga kemungkinan besar kisah yang istimewa ini diangkat oleh penulis Injil Lukas. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita perhatikan bahwa dari Kapernaum Tuhan Yesus berjalan bersama dengan para muridnya, diikuti oleh orang banyak, berbondong-bondong menuju ke kota Nain. Nain sendiri artinya mempesona. Tetapi kita lihat yang terjadi pada saat itu adalah rombongan Tuhan Yesus yang akan menuju ke kota Nain. Di tengah jalan, di depan pintu gerbang kota itu bertemu dengan rombongan pelayat. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada zaman dulu biasanya tempat penguburan ada di luar kota. Sehingga rombongan pelayat itu harus melewati pintu gerbang kota. Bertemu dengan rombongan Tuhan Yesus ya, pada pintu gerbang kota tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang mati di sini adalah seorang anak laki-laki. Dikatakan sebagai anak tunggal dari seorang janda. Ya, kita mungkin bisa membayangkan betapa sedihnya sang ibu ketika ditinggal mati anak laki-laki yang satu-satunya itu, anak tunggalnya. Sang ibu merasa bahwa wah ini garis keturunannya sudah terputus, sudah hilang, tidak ada ceritanya lagi. Ia sangat kehilangan akan masa depannya. Ia kehilangan ikatan batin dan kasih sayang antara ibu dengan anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada waktu itu pada umumnya seorang perempuan memang tidak bekerja, tetapi mengurus rumah tangga. Bagi seorang janda yang hanya memiliki seorang anak laki-laki, tentu sangat besar harapannya, sangat besar rasa ketergantungannya bahwa anaknya nanti yang akan bekerja, anaknya nanti yang akan menghidupi sebagai tulang punggung rumah tangga. Tetapi ketika anak laki-laki, anak tunggal itu mati, wah harapannya sudah pupus ya, harapannya sudah sirna. Sang ibu merasa sangat bersedih. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah kesedihan yang mendalam inilah Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus hadir untuk memberikan penghiburan dan pertolongan. Ketika Tuhan Yesus melihat ibu yang sedang berduka cita tersebut, hati Tuhan Yesus tergerak oleh rasa belas kasihan. Ya, seperti yang kita nyanyikan tadi, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Hati Yesus dipenuhi dengan belas kasihan ketika melihat sang ibu seorang janda yang sangat bersedih hati. Pertama-tama Tuhan Yesus mendatangi ibu tersebut dan berkata, jangan menangis. Ia datang kepada yang berduka. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Kedatangan Tuhan Yesus sangat berarti bagi seorang janda dalam kesusahannya. Bapak, Ibu, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan, yaitu kitab Yakobus 1 ayat 27. Monggo Mbak Papu minta tolong untuk membacakannya. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
Luar biasa ini firman Tuhan. Dikatakan bahwa ibadah yang murni ya, ibadah yang sejati adalah salah satunya apa? Mengunjungi janda-janda dalam kesusahannya. Mengunjungi yatim piatu dalam kesusahannya. Bapak Ibu, kita jangan sampai terjebak di dalam ibadah yang dalam tanda kutip formal ya, di mana kita setiap hari Minggu beribadah. Tetapi ingatlah firman Tuhan bahwa ibadah sejati adalah bagaimana kita hadir, bagaimana kita datang, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kita yang ada dalam kesusahannya. Coba kita melihat, kita tengok tetangga kanan kiri, saudara-saudara kita, berapa banyak mereka yang saat ini di masa pandemi virus corona ini sedang ada dalam masa kesusahan yang berat. Ada yang sedang sakit, ada yang kesulitan ekonomi, ada yang kesulitan di dalam pendidikan. Apakah di dalam suasana yang susah itu kita sebagai orang Kristen telah hadir di sana, Bapak Ibu? Ini yang perlu kita renungkan. Ya. Ibadah yang murni adalah kita hadir di dalam kesusahan saudara-saudara kita, memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Lebih lanjut bahwa Tuhan Yesus mendekati anak muda yang sudah mati itu, menyentuhnya sambil berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan seketika itu juga anak muda yang pada mulanya mati itu kemudian bangun, duduk, mulai berkata-kata. Tanpa menunggu waktu panjang, tanpa menghabiskan waktu, Tuhan Yesus segera menyerahkan anak itu kepada ibunya. Kedatangan Tuhan Yesus membawa sukacita di tengah duka cita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus datang membawa penghiburan dan sukacita. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini merasakan duka cita, hatinya susah, hatinya sedih. Mungkin Bapak Ibu baru ada masalah, ada problem. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Undanglah Tuhan Yesus. Hadirkanlah Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Tuhan datang membawa kelegaan. Tuhan hadir membawa sukacita, membawa pertolongan bagi kita. Sesungguhnya Tuhan Yesus itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya. Hanya kadangkala sok-sok kita ini tidak merasakan ya bahwa Tuhan hadir dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Mari buka hatimu untuk kehadiran Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, respon dari karya Tuhan Yesus. Apa responnya? Kita perhatikan ada 3 Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, semua orang itu ketakutan ya. Maksudnya ketakutan di sini adalah ketakutan karena mereka memang kaget dan sekaligus terheran-heran akan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang mati bisa hidup kembali, orang mati dibangkitkan, mungkin mereka belum pernah melihat tanda-tanda ajaib seperti ini. Sehingga mereka merasa dalam tanda kutip ketakutan. Setengah tidak percaya sekalipun hal itu memang betul-betul terjadi. Tuhan Yesus membuat tanda ajaib. Orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Ya. Yang kedua, mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah. Karya Tuhan Yesus mengakibatkan
Semua orang yang hadir pada waktu itu spontanitas, tanpa disuruh, secara alamiah mereka memuliakan nama Tuhan Allah. Baik mereka yang berasal dari rombongan Tuhan Yesus, baik mereka para rombongan pelayat. Semua yang hadir di pintu gerbang kota Nain, semuanya memuliakan Allah. Adakah Bapak, Ibu, dan Saudara memuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu? Muliakanlah Allah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, ada kesaksian. Nah, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya. Tuhan Yesus yang semula dikenal sebagai guru orang Yahudi, kini orang mengenal Tuhan Yesus sebagai nabi besar. Artinya dalam tanda kutip bukan nabi-nabi biasa, tetapi Yesus sebagai nabi besar. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini mungkin karena besarnya mukjizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dengan datangnya nabi besar ini maka orang Yahudi percaya bahwa sesungguhnya Allah telah melawat umat-Nya. Pada waktu itu masyarakat Yahudi merasakan bahwa telah sekian lama mereka tidak melihat tanda-tanda Allah. Bahwa Allah memperhatikan, bahwa Allah melawat umat-Nya. Mengapa? Ini dirasakan karena sekian lama bangsa Yahudi berada di bawah penindasan, di bawah kekuasaan bangsa asing yang menjadikan mereka sebagai bangsa yang tidak merdeka. Padahal di sisi lain mereka percaya bahwa mereka adalah umat Allah, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi mengapa justru mereka menjadi budak daripada bangsa asing? Mereka sebagai bangsa yang terjajah. Sekarang ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika mereka melihat tanda ajaib mukjizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, ada semacam angin segar yang menjadi penghiburan, yang menguatkan iman mereka bahwa Allah ternyata telah melawat umat-Nya. Allah tidak lagi meninggalkan bangsa Yahudi. Ini menjadi pengharapan yang luar biasa bagi bangsa Yahudi sehingga mereka semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan respon kita terhadap firman Tuhan pada saat ini? Kalau tadi di awal respon orang banyak pada waktu itu terhadap kedatangan dan karya Yesus, sekarang bagaimana respon kita? Bagaimana respon Bapak, Ibu, dan Saudara ketika kita bersama belajar akan firman Tuhan ini? Biasa-biasa saja, datar-datar saja. Wong ini ya renungan PA rutin nggih, Mbak Papu dan Mas Edo. Wah, mboten enten bedane Pak Pendeta, ya ndak apa-apa. Apakah ada respon yang lain? Ada rasa yang lain yang Bapak Ibu rasakan dan Bapak Ibu Saudara tangkap? Ada 3 macam. Yang pertama, apakah Bapak Ibu dan Saudara merasakan lawatan Allah dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara? Kalau Bapak Ibu merasakan bahwa Allah melawat penjenengan semua, coba ceritakanlah kepada anggota keluarga. Ayah menceritakan kepada ibu, orang tua menceritakan kepada anak, anak menceritakan kepada orang tua. Mungkin kakek nenek menceritakan kepada para cucunya atau anaknya. Ya. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara merasakan lawatan Allah dalam kehidupan? Yang kedua, pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara merasakan kesepian atau menjalani hidup tanpa penyertaan Allah
ya. Rasanya kok saya ini hidup melangkah sendirian. Kok rasanya Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan saya. Pernahkah mengalami seperti itu? Kalau pernah, pada saat yang seperti apa? Ketika perasaan-perasaan kesepian, perasaan melangkah sendirian itu dialami. Coba hal ini pun bisa di-sharingkan, bisa diceritakan ya. Tidak ada orang yang sempurna Bapak Ibu ya. Tidak usah malu ya. Karena ini bagian dari pengalaman iman. Yang ketiga, maukah Bapak Ibu dan Saudara dipakai oleh Allah untuk bisa hadir, untuk memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan kepada sesama, sehingga sesama kita, sahabat, tetangga, saudara kita merasakan lawatan Allah kepada diri mereka, ya. Ini waktunya loh Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah mengutus kita semua bagaimana kita berkarya, nggih. Bagaimana kita hadir memberikan kesejukan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita damai sejahtera kepada sesama kita, ya. Disinilah ibadah yang sejati ini kita alami. Kalau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang ibadah dari Ibu Dewi Sri Swarno nggih. Nah, kita sekarang belajar juga tentang ibadah secara esensi ibadah ya. Kita hadir untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersaat hening sejenak dan kita akan masuk dalam pokok-pokok doa syafaat. Mari kita bersaat hening sejenak. Pada malam ini ya Tuhan, ketika kami bersama menyelenggarakan persekutuan atau pemahaman Alkitab secara online, sungguh kami belajar banyak kepada firman Tuhan. Bagaimana kami bisa hadir, berkarya, menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam saat doa ini Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang sudah berusia lanjut, dan banyak mengalami keterbatasan dalam ruang geraknya. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir, menyertai, memberikan berkat pertolongan kepada saudara-saudara kami ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang masih menjalani sekolah, kuliah secara online. Engkau memberikan ketekunan dalam belajar, Engkau memberikan kepandaian. Demikian juga para orang tua yang mendampingi putra-putrinya. Berikan kesabaran, berikan hikmah di dalam mengasuh, merawat, memelihara anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, Tuhan berkati. Supaya apa yang kami kerjakan ini menghasilkan rezeki. Dan itu kami syukuri, kami nikmati, mencukupkan kebutuhan kehidupan kami. Bahkan menjadi berkat bagi sesama kami, menopang pelayanan GKJ Sabtu Mulyo ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan menolong, supaya para pemimpin bangsa kami diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk mengelola, menjalankan pemerintahan ini dengan bijaksana, dengan adil, dengan kejujuran, sehingga mendatangkan kebaikan, kemakmuran, damai sejahtera bagi bangsa Indonesia ini. Bapak, kami berdoa untuk pelayanan GKJ Sabtu Mulyo, Tuhan berkati,
Bila melalui gerejamu di sini, GKJ Satu Mulyo, semakin banyak orang-orang yang diberkati, namamu semakin dipermuliakan. Gereja ini berguna, membawa berkat bagi orang banyak. Karena inilah ibadah yang sejati yang berkenan di hadapanmu. Sebentar lagi kami akan mengaturkan persembahan kami Bapa. Sucikanlah persembahan yang telah kami persiapkan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dipakai sebagai sarana pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila mana sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan kami ini, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Biarlah kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami akan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami serahkan waktu selanjutnya kepada Mbak Papu. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Kita bertemu kembali untuk hari minggu depan. Dalam keadaan yang sehat, kita tetap jaga kesehatan, kita tetap menjaga kebersihan, jangan lupa makan yang teratur, itu akan menjadi modal utama untuk kita tetap sehat. Dan kita berharap untuk bertemu kembali untuk keadaan yang bisa semula dengan aman dan terkendali, kita bisa berkumpul di gereja, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, anak-anak sekolah minggu juga bisa berkumpul seperti itu. Dan kita mengakhiri persekutuan hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 453. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.